Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat IR. Kenapa WiFi sulit tersambung ke handphone atau ke laptop? Kenapa WiFi setelah tersambung internetnya tidak ada? Kenapa setelah tersambung sering keluar secara otomatis? Simak selengkapnya. Masalah-masalah seperti sulit tersambung atau tersambung kemudian putus koneksi ataupun sering keluar tanpa alasan yang jelas atau RTO. Ini ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam modem router hotspot WiFi. Kenapa WiFi-nya sulit tersambung, kenapa sering keluar secara otomatis, kenapa request timeout-nya sering atau putus koneksi. Ini mungkin yang pertama, masalah hardware, bagian penerima atau bagian transmit dan bagian receive-nya, alat yang melayani tersebut mengalami gangguan atau penurunan fungsi, atau hardware yang lain yang berhubungan. Yang kedua, kenapa sulit masuk atau bisa saja keluar pada saat online? Bandwidth yang penuh, misalkan Anda menggunakan 2 Mbps dan sudah banyak yang menggunakan untuk download, nonton YouTube dan lain-lain sebagainya, maka device sulit untuk masuk lagi, atau mungkin yang di dalam langsung bisa blank atau error atau crash. Yang berikut adalah jaringan kurang stabil. Misalkan sahabat punya BTS yang mensuplai sinyal 4G yang tidak stabil, memang dari sana dari alatnya yang tidak stabil dalam memancarkan sinyal 3G 4G. Yang berikut, jika sahabat menggunakan jaringan LAN seperti LAN dari router ke mikrotik dan ke access point, proses crimpingnya tidak sempurna atau kurang bagus. Yang ketiga adalah LAN dengan crimping yang kurang bagus. Sahabat yang menggunakan jaringan LAN dari router ke PC ataupun router ke mikrotik dan mikrotik ke access point, bisa saja menggantikan LAN yang lain yang lebih bagus crimpingnya atau proses pembuatan untuk ethernya. Dan ini juga sangat berpengaruh, dan pengalaman di Munir TV banyak juga mengalami ini, dan kita mengganti LAN yang lain, terutama LAN yang 1 meteran untuk menghubungkan modem ke mikrotik atau modem ke PC atau laptop, atau mikrotik ke PC atau laptop dan mikrotik ke access point. Ini juga sangat berpengaruh, yang bisa menyebabkan jaringan tidak stabil dan bahkan jaringan sulit untuk tersambung, dan bahkan sudah tersambung pun bisa keluar dan tidak berkualitas. Oke sahabat, yang berikut adalah koneksi ke IP yang terputus. Sering admin menyampaikan menggantikan IP dari IP defaultnya yang bisa memberikan performa yang lebih bagus. Nanti kita akan lihat cara menggantinya di router. Berikut adalah crash atau tabrakan di dalam aplikasi atau program yang ada di laptop, di PC, di handphone, maupun di modem dan router. Salah satu contoh adalah program firewall. Ini juga berhubungan dengan security atau keamanan yang tidak dibutuhkan, sahabat bisa melakukan offline. Nanti kita lihat juga di router. Kemudian power transmit. Power transmit ini di router modem tertentu ada yang juga mengalokasikan untuk long transmit atau jaring WiFi-nya. Ada yang low, ada yang middle, dan ada yang jauh, sehingga ini juga berpengaruh. Biasanya ada pada router LTE 4G dan juga pada beberapa ZTE yang memberikan settingan ini. Nanti kita akan lihat pada router ZTE. Kemudian yang berikut adalah DNS. Sahabat yang menggunakan settingan DHCP misalkan, atau di settingan DNS primer dan sekunder, bisa menambahkan settingan-settingan DNS sekunder untuk mencegah WiFi yang RTO, WiFi yang sulit tersambung ataupun yang sudah tersambung mudah keluar. Dan berikut adalah mode WiFi BGN maupun AC dan AX, WiFi 5 dan WiFi 6, maupun WiFi standar di B, G, dan N, dan juga ada A. Ini juga bisa berpengaruh dalam mode-mode tertentu. Sahabat bisa memilih yang tepat dan melakukan apply atau save untuk meningkatkan performa dari WiFi sahabat. Kita coba lihat untuk sebuah router ZTE Orbit Star Z1. Sekarang sudah terkoneksi dengan TCL Home A230. Ini adalah nama WiFi dari Orbit Star Z1. Kita masuk dengan IP address-nya 192.168.8.1. Oke, ini adalah tampilan dari
dashboard Orbit Star Jet1, produk dari ZTE, password defaultnya admin. Oke sahabat, ini LTE dalam kondisi off, sengaja kita off kan, coba kita on kan, dan ini LTE dalam posisi on. Untuk ZTE Orbit Star Jet1 ini, pada saat kita lakukan settingan, LTE nya harus off seperti ini, seperti awalnya tadi. Oke, untuk melakukan settingan harus off seperti ini. Oke sahabat TIR, di menu WiFi 802.11bg dan ini sudah secara otomatis ditempatkan, sehingga sahabat juga bisa memilih channel bandwidth ke40 ke20 atau frekuensi. Ini bisa dicek mana yang kosong atau yang tidak padat, bisa ditempatkan. Itu juga bagian dari settingan untuk meningkatkan performa WiFi. Oke, di mana settingan untuk Jet1 ini di advanced setting, ini yang penting. Di menu ini di sini ada long WiFi, ada medium WiFi, dan ada short WiFi. Jadi WiFi jarak pendek, jarak menengah, dan cover jarak panjang. Jika long WiFi ini menimbulkan masalah, ini biasanya ada pada Access Go. Kita set pada long WiFi, itu pada saat kita koneksi kembali dengan handphone yang sama pun kadang-kadang sulit untuk koneksi, sehingga kita set pada medium ataupun bahkan short. Oke, itu settingan yang pertama. Kita bisa lakukan perubahan transmit power ini, power save ke dalam long, medium maupun short. Jadi rekomnya ke medium atau short, dan apply kemudian uji. Kemudian di menu router sahabat, nah disinilah karena RTO juga penyebabnya adalah IP yang dituju itu melakukan pemutusan koneksi, sehingga kita bisa mengganti dengan IP sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya admin mengganti 192.168.10, 8 ini menjadi 10, dan titik 1. Kita mengganti satu segmennya. Sahabat, itu pergantian IP biasanya di menu router ataupun di menu DHCP. Oke, kemudian DHCP poolnya kita ganti sesuai dengan yang IP defaultnya. Misalkan di sini 10.1, di sini juga 10.2 sampai 10.253. Kemudian masalah juga di firewall. Nah, di Orbit Star Jet1 ini di menu firewall biasanya semua kita nonaktifkan jika tidak digunakan, kecuali di Universal Plug and Play ini, UPnP, kita aktifkan seperti enable, kita enable. Kenapa? Supaya plug and play dan tidak melakukan koneksi yang lama. Oke, kemudian yang berikut, sahabat juga bisa melakukan upgrade firmware selain dari yang dijelaskan tadi. Oke, itu yang paling penting untuk produk-produk dari ZTE seperti router Orbit Star Jet1. Dan kita akan koneksi ke Orbit Pro. Di DP2KBP35G ini adalah Orbit Pro. Kita connect ke Orbit Pro. Oke sahabat, kita sudah terkoneksi dengan Orbit Pro, SSID dari Orbit Pro, IP address-nya 192.168.8.1, IP address yang sama dengan Orbit Star Jet1. Kita masukkan user admin, passwordnya admin. Ini setelah modemnya direset, setelah kita aktivasi aplikasi Orbit. Oke, kita sign in, dan sahabat, beberapa menu yang penting untuk diperhatikan. Oke sahabat TIR, kita ke menu Home Network. Pada Home Network ini kita bisa melakukan perubahan IP address yang juga menjadi penyebab dari gangguan atau penurunan performa dari WiFi. IP address yang kita bisa rubah adalah di menu DHCP mode ini pada DHCP setting. Jadi sahabat bisa mengganti misalkan 192.168.10.1. Kemudian DHCP server, yang lainnya dibiarkan default. Subnet masknya juga dibiarkan default. Oke, pergantian IP address di sini, sehingga DHCP IP pool atau DHCP star addressnya, misalkan kita ganti 10 di sini, maka mulai dari 10 bukan 8, 10.100 sampai 10.249. Oke, itulah menu Orbit Pro pada Home Network untuk mengganti IP addressnya.
Pada di menu Wi-Fi. Menu Wi-Fi ini misalkan di 2,4 GHz ada security mode. Di sini juga sahabat bisa mengganti security tipe ini. Ini juga menjadi penyebab kadang-kadang ada yang tidak support di handphone, sehingga kita perlu sesuaikan di security tipe. Ada yang menggunakan WPA2 PSK, ada yang web, ada yang cocok web, atau WPA2 mixed. Oke sahabat, itu settingan yang paling penting untuk diperhatikan. Kemudian WLAN akses ini, nah disinilah untuk Orbit Pro WLAN Advanced Setting, kita akan setting mode Wi-Fi. Inilah yang mode Wi-Fi pada Orbit Pro, kita akan lakukan pemilihan di sini. Kita klik drop down ini, memilih BG, B only atau G only, atau BG atau N. Nih, di sini bisa ditempatkan. Oke, inilah mode Wi-Fi yang sahabat bisa otak-atik untuk melancarkan performa Wi-Fi sahabat. Itulah settingan-settingan dasar yang penting. Kemudian di Orbit Pro ini juga sahabat bisa melakukan settingan yang lain. Sahabat bisa lihat di security. Security ini UPnP ini kita bisa enable untuk plug and play-nya. Kita save. Kemudian di menu SIP/ILG juga on atau enable. Jadi ada dua menu penting ini pada menu security. Pada router lain itu ada pada menu firewall. Oke, di sini firewallnya terpisah dari SIP/ILG. Oke sahabat, di menu firewall sini, firewall di sini enable. Kemudian domain name filternya kita on enable firewall saja, dan yang lain kita tutup. Kenapa? Karena kita tidak butuhkan filter maupun domain filter. Jika sahabat membutuhkan filter IP address dan domain filter, maka sahabat bisa mengaktifkan domain filter seperti memblok YouTube ataupun website yang lain yang bisa dikontrol. Orbit Pro settingan DNS-nya ada di sini. DNS setting di home network, DNS setting. Kemudian sahabat bisa masukkan DNS Google seperti ini, 8.8.8.8 untuk primernya, dan sekunder 8.8.4.4. Ini DNS primer dan sekunder dari Google yang bisa meningkatkan performa Wi-Fi. Oke, itu dari Orbit Pro, produk dari HKM. Sebelumnya sudah ZTE, dan kita akan masuk ke dashboard ProLink untuk melihat menu-menu penting yang mengakibatkan performa Wi-Fi menurun. Berikut kita akan terkoneksi dengan ProLink. Karena ketiga-tiganya lagi on saat ini. Pro 5 ini adalah nama SSID dari ProLink 5 GHz. Oke, kita koneksi dulu. Nah, sudah terkoneksi. Kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1 karena kita sudah lakukan perubahan IP address di ProLink. Oke, kita akan login ke ProLink sahabat. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard ProLink DL7303. Kita masukkan user dan password admin dan kita klik login. Oke sahabat, ini adalah tampilan dari ProLink dashboard status dari ProLink DL7303 dengan terkoneksi saat ini adalah band 3 dengan 3 bar 4G dengan informasi-informasi yang lain. Oke sahabat, kita lihat di menu wizard ini adalah settingan, isi setting atau settingan mudahnya. Di menu LAN ini pada submenu LAN, di sini kita bisa melakukan perubahan IP address. Dari default kita sudah melakukan perubahan 10.1. Kemudian di DHCP, oke, dari 92.168.10.100 sampai 200. Sahabat, kita lanjut ke menu Wi-Fi. Menu Wi-Fi ini, menu Wi-Fi pada mode ini mode B, G, dan N. Sahabat bisa lihat ada G only dan N only. Jadi bisa pilih mana yang berperforma baik dan save atau apply di situ. Masing-masing router bisa berbeda. Kemudian channelnya juga sahabat bisa tempatkan channel yang jika di kota yang padat Wi-Fi, sahabat bisa cek Wi-Fi mana yang belum digunakan dan bisa apply di situ, misalnya 1 sampai 13. Oke sahabat, kemudian di enskripsi tipe ini juga harus kadang-kadang berpengaruh.
ada yang hanya support WEP dan WPA personal. Kemudian di cheaper tipe pada ProLink, nah sahabat juga bisa menggunakan KIP dan AS gabung atau hanya TKIP saja. TKIP ini yang terbaru. Dan yang paling penting untuk meningkatkan performa WiFi dari sahabat. Kemudian press share key, ini adalah password dari WiFi. Kemudian di menu security, di firewall ini harus enable, kemudian yang lain-lainnya di drop atau di disable saja. NAT ini semuanya disable, kemudian DMZ-nya juga tidak di enable, URL filternya tidak digunakan, dan MAC filternya juga tidak digunakan. Sahabat yang mau melakukan filtering lewat MAC address dari handphone, laptop, dan lain-lain, sahabat bisa mengaktifkan ini. Sahabat di menu sistem, sahabat bisa melakukan firmware upgrade jika performa WiFi Anda menurun. Bagaimana WiFi dengan performa internet yang bagus, putus sambung ataupun sulit menyambungkan, ataupun yang sudah tersambung dan bisa keluar. Permasalahan koneksi WiFi sahabat dengan dari modem router yang putus sambung ataupun yang tersambung dan mudah keluar, ataupun yang belum tersambung dan sulit untuk disambungkan handphone ke WiFi, laptop ke WiFi, dan device lain ke WiFi. Semoga bermanfaat. Silahkan setting sesuai dengan router Anda dan modem Anda, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.